Universitas T-Kom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi yaitu keamanan internet ya. Nah, bagi yang belum hadir silahkan untuk segera presensi ke Siakat ya, login di sana dan Anda bisa presensi juga di live chat. Saya ucapkan selamat datang yang sudah hadir dan sudah login di Siakat serta presensi di live chat ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai keamanan internet. Ya, kita akan langsung saja pada materi yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu mengenai keamanan internet ya. Ya, kita tahu bahwa internet ini adalah bagian dari kehidupan kita ya di era modern saat ini, di mana internet ini akan sering kita gunakan ya untuk misalnya katakan melihat berita ya, mengupdate informasi atau mencari informasi ya. Kemudian kita gunakan juga untuk menonton tayangan ya. Kemudian kita juga gunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Nah, di internet ini ada beberapa hal yang terkait dengan keamanan, yaitu aspek keamanan dari sistem komputer secara umum ya. Jadi keamanan komputer itu meliputi 4 aspek ya, ini menurut Garfinkel dan Spafford tahun 95. Di antaranya ada privacy, kemudian ada integrity, autentikasi, dan availability. Nah, selain dari keempat hal di atas, masih ada 2 lagi aspek yang kaitannya itu dengan electronic commerce ya, yaitu akses kontrol dan non-repudiasi. Nah, untuk privasi atau yang kita sebut dengan confidentiality, yaitu adalah suatu usaha ya untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Ini adalah privacy ya. Privacy ini lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Ya, jadi data-data yang rahasia, data-data yang hanya bisa diakses oleh individu tertentu gitu ya, atau seseorang. Nah, ini adalah aspek privacy yang harus jaga. Nah, sementara confidentiality ya, confidence dari asal katanya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Jadi sifatnya confidence ya. Jadi data yang disampaikan ke pihak lain ya untuk satu keperluan tertentu. Nah, beberapa hal yang membedakan misalnya antara privacy dan confidentiality, contohnya adalah privacy ini diberikan contoh misalnya adalah email ya. Email seorang pemakai atau user itu tidak boleh dibaca oleh administrator. Nah, ini privacy karena email itu sifatnya privat atau privacy dari seseorang. Sementara confidential information itu adalah data-data yang sifatnya pribadi ya. Misalnya adalah data karyawan ya, hanya boleh diakses oleh karyawan dan perusahaan tentunya, karena sifatnya confidential.
dan data-data yang lain yang sifatnya adalah confidential. Nah, untuk privacy ini, tipe serangan yang memungkinkan adalah yaitu serangan ke sistem keamanan komputer atau sistem keamanan internet, kalau itu nanti melalui internet ya serangannya, yaitu melakukan penyadapan data. Ya, privacy ini karena data-datanya dianggap penting, data-datanya dianggap privat ya, maka data-data itu bisa disadap ya dengan program yang namanya sniffer. Aktivitasnya namanya sniffing. Nah, bagaimana solusinya agar data-data ini yang disadap tadi itu ya, ada kemungkinan untuk dilakukan penyadapan, maka kita harus melakukan enkripsi atau pengamanan atau penyandian ya dari data tersebut, yaitu dengan melakukan yang namanya kriptografi, yaitu enkripsi data. Nah, dengan adanya kriptografi atau enkripsi data ini akan memungkinkan data tersebut aman ya, meskipun disadap tetapi tidak bisa langsung diketahui isinya ya atau dibaca kontennya karena sudah disandikan. Nah, untuk bisa membaca perlu melakukan dekripsi, yaitu bagaimana membaca sandi tersebut. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integrity ini adalah suatu aspek yang menekankan bahwa informasi itu tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Jadi data yang berubah itu berarti data yang tidak terintegritas. Integritinya berkurang karena datanya berubah. Nah, perubahan ini tentunya diperbolehkan, tetapi hanya oleh orang yang berhak atau oleh orang yang memiliki informasi tersebut atau memiliki data tersebut. Kalau data kemudian dirubah oleh orang yang tidak punya hak tanpa seizin dari pemilik data tersebut, ya ini berarti melanggar integrity. Nah, tipe serangan yang memungkinkan di sini ya adanya perubahan data, yaitu adanya virus, Trojan horse atau pemakai lain. Virus ini dibuat oleh orang ya. Jadi virus ini adalah program kecil atau program yang jahat yang bisa merubah data, merubah informasi, bahkan tidak hanya merubah, bisa melakukan pengerusakan terhadap file atau data. Trojan horse ini adalah sebuah program yang menempel pada program utama, yang tujuannya adalah dia bisa menyadap data. Nah, jadi ini Trojan horse ada kemungkinan dia merubah file exe dengan cara dia menempelkan dirinya kepada salah satu file di situ, yaitu file exe maupun file-file lain. Nah, bisa juga serangan dari pemakai lain ya. Jadi user lain yang memang dia menyerang ya integritas dengan melakukan perubahan secara langsung pada filenya. Dia akses melalui remote, dia akses melalui internet ya, kemudian dia melakukan perubahan data tersebut. Contoh misalnya di serangan integrity ini adalah sebuah email ya. Sebuah email yang ditangkap atau diintersepsi di tengah jalan pada saat dikirim ya melalui jaringan internet, lalu isinya dirubah ya, istilahnya adalah alter atau modified ya. Jadi di alter atau di modify, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Nah, ini email tersebut sudah hilang integritasnya karena sudah berbeda isinya. Jadi sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah email asli ya, atau itu email adalah email yang benar-benar original ya dari pengirimnya. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya adalah penggunaan enkripsi dan digital signature. Ya, dengan email yang dienkripsi dan dengan digital signature atau dengan tanda tangan digital ya. Nah, ini memungkinkan email atau isinya email ya atau attachmentnya email akan lebih terjaga. Jadi ketika dilanggar integritasnya, file tersebut dibuka ya, file tersebut sudah tidak bisa dibaca isinya, sudah tidak bisa diartikan apa isi dari email tersebut ya atau file tersebut. Kemudian yang ketiga adalah authentication atau autentikasi. Ya, autentikasi ini berhubungan dengan metode ya untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli ya. Jadi informasi yang asli itu ya
informasi itu diakses oleh orang yang autentik dan informasinya juga autentik gitu ya. Sehingga orang yang mengakses atau yang memberikan informasi itu betul orang-orang yang dimaksud. Jadi bukan informasi itu dirubah di tengah jalan pada saat ditransmisikan melalui jaringan internet ya. Nah, itu sudah dilanggar ya, integritinya ya, termasuk autentikasinya ya. Nah, autentikasi di sini maksudnya adalah aspek di mana metode untuk menyatakan ya bahwa informasi itu benar-benar asli. Nah, kemudian masalahnya adalah bagaimana membuktikan keaslian dokumen ya. Nah, untuk membuktikan keaslian dokumen ya bisa ditangani dengan cara watermarking dan digital signature ya. Jadi watermarking ini memberi tanda air ya, artinya tanda yang tidak terlihat di dokumen tersebut, sehingga ketika dikirim lalu tanda airnya dibaca ya, bahwa tanda airnya sama gitu ya dengan yang mengirimnya ya, maka bisa dikatakan dokumen itu otentik ya. Atau dengan digital signature, kalau ada digital signature-nya dan digital signature-nya sama, berarti itu otentik. Tipe serangan untuk authentication ini adalah melakukan penyadapan terhadap password. Karena autentikasi ini terkait juga dengan password orang yang mengakses, orang yang mengirim ini autentik ya, orang yang aslinya. Atau bisa dengan password recovery, yaitu bagaimana mengembalikan password atau kata kunci yang terlupakan ya, sehingga bisa di recovery. Kemudian penggunaan standar password ya, atau password yang standar untuk melakukan autentikasi ini tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan password yang standar, sebaiknya segera kita rubah password standar itu ya. Tujuannya supaya password standar itu karena diketahui secara publik ya, secara umum, tidak digunakan untuk mengakses ya informasi atau file ya, sehingga autentikasinya itu autentikasi dari password yang publik tadi gitu ya, karena sudah diketahui digunakan, maka bisa diakses ya filenya. Solusinya kita gunakan sticky password atau password yang rumit ya, kombinasi dari angka, huruf, karakter ya, atau simbol-simbol kita kombinasikan, lalu panjang passwordnya juga gitu diatur sedemikian rupa. Kemudian solusi lain adalah dengan biometrik, yaitu ciri-ciri khas orang ya. Jadi mungkin pakai fingerprinting ya, menggunakan retina, menggunakan iris, pengenalan wajah ya. Ini solusi-solusi untuk autentikasi. Jadi orang yang sebenarnya yang akan bisa melakukan autentikasi dan bisa mengakses sebuah file ya, atau sebuah informasi. Atau menggunakan smart card. Smart card ini contoh dari digital certificate ya, sertifikat digital yang bisa dimanfaatkan untuk autentikasi bagi penggunanya ya. Nah, ini adalah contoh dari smart card ya, RSA Secure ID. Nah, ini dengan smart card ini orang teridentifikasi ya ketika dia menggunakan atau mengakses sebuah file. Nah, ada juga smart card digital yang disebut dengan digital smart card ya. Nah, ini biasanya menggunakan Secure Socket Layer DNS ya, Domain Name System. Ini produk dari VeriSign ya. Nah, dengan kita menggunakan digital smart card ya dari VeriSign ini ya, diharapkan autentifikasi itu bisa dijamin oleh orang yang terotorisasi atau orang yang punya hak untuk mengakses. Kemudian yang terakhir adalah availability. Nah, aspek availability ini adalah aspek ketersediaan ya, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika informasi tersebut dibutuhkan. Jadi available, tersedia. Jadi kalau data atau informasi diakses ya melalui internet atau melalui jaringan tidak tersedia, mestinya di situ ada dan harus tersedia. Nah, ini karena tidak ada, ya otomatis dia melanggar availability. Jadi ketersediaan itu juga penting. Tidak hanya
autentikasi tapi juga availability. Nah, serangan yang sering terjadi untuk menghilangkan ketersediaan atau availability dari file yang diakses, ya. Nah, ini biasanya dengan serangan DOS atau Denial of Services Attack. DOS ini akan mengirim, ya, server, ya, dengan permintaan yang besar dan palsu, ya, bertubi-tubi, sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, bahkan hang atau crash. Jadi permintaan bertubi-tubi ini dikirim oleh penyerang, kemudian permintaan ini akan direspon oleh server, dan server tidak punya waktu untuk memberikan respon pada permintaan user lain, ya. Nah, serangan DOS ini akan menyebabkan servernya down atau hang atau bahkan crash. Contoh lain untuk availability adalah mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email yang bertubi-tubi. Nah, sehingga email yang seharusnya bisa diakses, ya, itu berada jauh sekali pada folder di halaman berikutnya. Nah, ini akan sulit untuk diakses, ya, karena dikirim email yang bertubi-tubi. Banyaknya itu sangat banyak gitu, ya. Jadi ini disebut dengan mail bomb. Solusinya adalah menggunakan firewall, ya, dinding API berupa software atau hardware untuk menangkal adanya serangan denial of service. Kemudian yang terkait dengan e-commerce atau e-business, yaitu access control, ya. Nah, access control ini berhubungan dengan cara bagaimana mengatur akses terhadap informasi. User yang terautentikasi lebih dalam lagi, autentifikasinya diatur, dia sebagai siapa. Nah, sehingga di sini akses kontrol ini berkaitan dengan autentikasi dan juga privacy. Autentikasi karena harus autentik, tetapi masing-masing punya level pengguna. Privacy karena ketika level pengguna ini tidak diterapkan, ya, ada kemungkinan orang-orang yang mengakses seharusnya pada level yang lebih rendah, dia bisa mengakses di level yang lebih tinggi. Nah, sementara file yang diakses dengan level itu adalah sifatnya privat atau privacy. Tipe serangan untuk akses kontrol ini adalah penyadapan password, atau bisa dengan password recovery, pengembalian password, dan penggunaan password yang standar. Jadi hati-hati, password standar itu sudah diketahui oleh banyak orang, ya. Maka kita harus lebih hati-hati. Nah, solusi lain dengan akses kontrol ini adalah kita gunakan kombinasi user ID dan password. Jadi kita pakai user ID, biasanya jangan hanya nama, ya, tapi ada email di sana. Kemudian diikutkan dengan passwordnya. Lalu CAPTCHA ini adalah pembuktian bahwa yang mengakses itu adalah manusia atau orang, ya, sehingga kalau program menginput, ya, gambar yang ada di CAPTCHA itu bisa dilakukan, ya, berarti itu bukan manusia, ya. Nah, biasanya dengan CAPTCHA ini ada berupa gambar atau foto, ya, yang agak rumit atau tulisan yang agak rumit. Nah, tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang, oleh manusia, oleh program nggak bisa. Maka yang bisa melakukan autentikasi untuk masuk ke dalam sistem, ya, itu adalah orang. Bisa juga menggunakan nomor ponsel seperti yang sekarang ini, ya, banyak kita gunakan untuk akses kontrol, ya, baik di marketplace, ya, kita login di marketplace seperti di Lazada, kemudian di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya, itu menggunakan nomor ponsel untuk autentikasi, ya. Tujuannya supaya autentikasinya lebih spesifik, ya, karena nomor ponsel itu pasti dimiliki secara pribadi oleh orang per orang, ya. Atau bisa menggunakan akun email, ini juga sama, ya, ini adalah akun email pribadi orang per orang, ya, kecuali email itu dibajak, ya, atau nomor ponselnya dibajak, itu lain lagi masalahnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah non-repudiation atau non-repudiasi, yaitu aspek, ya, yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah melakukan sebuah transaksi, ya.
Contohnya seseorang yang mengirim email untuk memesan barang melalui internet. Email digunakan sebagai bukti otentik bahwa dia mengirimkan email untuk memesan atau mengorder barang melalui internet. Aspek non-obligasi ini sangat penting ya, khususnya untuk transaksi elektronik commerce atau perdagangan elektronik. Ya, dengan kita memberikan solusi penggunaan digital signature, kemudian sertifikat dan kriptografi akan memungkinkan pengamanan ya terhadap sistem yang diakses tadi. Dan repudiasi ini juga harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu semakin jelas dan legal ya. Jadi digital signature ini tidak semua menganggap bahwa digital signature ini sebagai bahan ya yang berkaitan dengan hukum ya. Jadi bisa jadikan novum atau bukti hukum ya. Nah, kemudian adanya serangan terhadap keamanan komputer yang termasuk ini adalah serangan dari internet ya, bahwa karena terhubung dengan internet ya, maka serangan ini akan menjadi semakin masif ya. Menurut Westolling, ada beberapa kemungkinan serangan atau attack ya. Ada serangan yang menginterupsi atau interruption, di mana perangkat sistem akan menjadi rusak atau tidak tersedia. Nah, serangan ini biasanya ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Jadi kalau diinterupsi maka tidak bisa diakses. Ketersediaannya menjadi tidak bisa dilakukan ya. Artinya bahwa tidak tersedia itu produk filenya ya. Nah, contoh serangan ini adalah denial of service attack tadi sudah disampaikan. Kemudian interception. Nah, interception ini tidak hanya berhasil mengakses ya. Jadi tidak hanya pihak yang tidak berwenang ini berhasil mengakses aset atau informasi. Ya, jadi pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses. Contoh dari serangan ini adalah melakukan wiretapping atau penyadapan ya. Yang seharusnya dia tidak bisa mengakses, dia berhasil mengakses karena mendapatkan username dan password dari pengguna yang otentik atau pengguna yang punya hak akses ke dalam sistem. Kemudian modification ini adalah pihak yang tidak berwenang tidak hanya berhasil mengakses ya ini, tapi dia juga bisa melakukan tampering atau pengubahan aset. Ya, mengubah file, mengubah data ya, atau mengubah aset yang lain yang dimungkinkan untuk bisa dimodifikasi. Contoh serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari halaman website ya, dengan pesan-pesan yang merugikan pihak pemilik website. Nah, jadi kalau pesan itu merugikan, otomatis pihak pemilik website akan rugi apabila pesan itu dibaca oleh orang lain yang semestinya bukan seperti itu kontennya. Ya, ini akan membuat pemilik situs atau pemilik websitenya dirugikan. Kemudian fabrication itu atau fabrikasi, pihak yang tidak berwenang ini menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Ya, jadi ada objek yang palsu, bukan objek yang valid ya. Sehingga contoh dari serangan ini adalah bagaimana memasukkan pesan palsu yang ada di email. Ya, jadi beberapa pesan dikirim, padahal sebenarnya itu adalah pesan-pesan yang palsu ya. Jadi bukan pesan-pesan yang original atau asli. Nah, terkait dengan internet ya, ada electronic commerce. Nah, jadi di sini electronic commerce ini adalah cikal bakal dari perdagangan di internet yang sekarang ini sudah sangat berkembang ya, sehingga menjadi marketplace ya, banyak sekali marketplace bahkan berbasis smartphone ya. Jadi tidak hanya digunakan di komputer, tapi bisa juga digunakan di smartphone. Nah, pertanyaannya kenapa sistem informasi ya, dalam hal ini adalah perdagangan ya, sistem informasi untuk perdagangan online itu menggunakan atau berbasis internet.
Kenapa? Karena internet ini adalah sebuah platform yang terbuka, open platform, jadi bisa digunakan oleh apa saja untuk keperluan apa saja. Nah, maka dengan open platform ini akan menghilangkan ketergantungan perusahaan pada sebuah vendor tertentu. Sehingga open platform juga akan mempermudah interoperability antar vendor. Jadi tidak harus tergantung pada satu vendor, tapi bisa interoperability, bisa dijalankan ya bersamaan atau oleh vendor yang berbeda. Nah, kalau kita lihat statistik di internet mengenai jumlah komputer, jumlah server, atau lebih sering disebut dengan host ya, yang ada di internet ini meningkat sangat pesat ya. Di Desember 1969 pertama kali adanya internet ya, itu hanya 4. Kemudian di Agustus 81 ada 213. Kemudian pada Oktober 1989 ada 159.000. Kemudian pada Januari 92 ya 727.000. Kemudian pada tahun 85 sampai 97 pertambahan hostnya kurang lebih 2176 host. Nah, ini bisa dikatakan perkembangan atau statistik dari internet ini cepat sekali ya berkembangnya. Nah, statistik dari e-commerce sendiri sebagai perdagangan elektronik ya, karena serangan-serangan ini juga sering terjadi juga di e-commerce ya. Jadi serangan hacker, keamanan pengguna internet ya, itu bisa juga terjadi pada e-commerce. Ada beberapa data yang diperoleh dari International Data Corporation atau IDC. Perkiraan pembelian konsumen melalui web di tahun 99 itu adalah sekitar 31 billion dolar. Kemudian di tahun 2003 menjadi 177,7 billion dolar. Kemudian perkiraan pembelian bisnis melalui web pada tahun 99 yaitu 80,4 billion dolar ya. Dan diperkirakan di tahun 2003 menjadi 1,1 triliun. Jadi cukup besar. Nah, dari data di atas, e-commerce yang sifatnya bisnis atau business to business ini lebih besar dibandingkan dengan sifat yang e-commerce business to consumer. Ya, karena transaksi business to business ini besar karena quantity ya. Jadi transaksinya berdasarkan jumlah yang banyak. Ya, sekali transaksi bisa banyak sekali jumlah produk yang ditransaksikan. Ya, maka akan lebih cepat dibandingkan dengan bisnis consumer di mana produk dibeli oleh konsumennya. Nah, terkait dengan keamanan di internet, yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara komputer di internet dan protokol yang digunakan. Karena internet itu sebagai jalan raya ya, bisa digunakan oleh semua orang secara publik. Sehingga untuk bisa mencapai server tujuan, paket informasi ini harus melalui beberapa sistem, yaitu menggunakan router dan gateway ya, serta host ya, atau perangkat-perangkat komunikasi yang lainnya ya. Jadi tidak hanya melibatkan 1-2 komputer saja, tapi bisa melibatkan lebih dari 2 komputer, karena untuk terhubung ke host tertentu ya, ada kalanya harus melalui beberapa server, beberapa host, beberapa router untuk bisa sampai kepada server tersebut. Nah, setiap titik yang dilalui ini memiliki potensi untuk dibobol, potensi untuk disadap, dan potensi untuk dipalsukan gitu ya. Jadi akan sangat berisiko kalau tidak ada keamanannya ya. Jadi akan sangat berisiko jika tidak ada keamanannya. Nah, kelemahan dari sebuah sistem itu biasanya terletak pada komponen yang paling lemah dari sistem tersebut. Artinya komponen-komponen tersebut sudah banyak penggunanya, kemudian pengguna ini sudah tahu titik lemah dari
komponen tersebut sehingga itu bisa dibobol, apalagi menggunakan konfigurasi atau pengaturan yang standar ya, pengaturan yang sama, usernya sama, passwordnya masih sama, belum dirubah. Nah, ini akan sangat berisiko. Kemudian terkait dengan penyerang, ini ada hacker, ada cracker, ada etika. Ini adalah penyerang di internet. Nah, istilah hacker dan cracker ini masih belum baku ya, karena sebagian orang hacker itu punya konotasi positif. Dia melakukan penetrasi pada sebuah komputer atau server, tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka disebut hacker. Nah, bagi sebagian yang lain menyebutnya hacker ini berkonotasi negatif ya, karena dia sebenarnya tidak berhak untuk mengakses atau melakukan penetrasi pada sebuah server, tapi dia melakukannya ya, maka disebut juga ini adalah hal yang buruk atau hal yang negatif ya. Nah, bagi kelompok yang pertama yang disebut dengan old school ya, jadi kelompok-kelompok yang memberikan istilah hacker dan cracker ini beda-beda, masih belum baku ya. Untuk pelaku yang jahat disebut cracker, jadi bukan hacker. Jadi hacker ini nggak jahat ya, ini menurut old school. Yang jahat adalah cracker. Nah, batasan dari hacker dan cracker ini sebenarnya di mana? Ditentukan oleh apa gitu ya. Jadi kalau penyusup itu menggunakan etika, menggunakan moral, dan dia berintegritas ya, penyusup ini dia hanya akan melihat kelemahan dari sistemnya, tapi tidak menggunakan file atau menggunakan informasi yang ada di dalamnya yang penting. Nah, itu yang nanti akan menjadi target untuk bisa di copy atau bisa difabrikasi ya, atau bahkan mungkin dihapus ya. Nah, menurut Paul Tyler pada disertasi PhD-nya mengungkapkan ada 3 kelompok dari hacker, cracker, dan etika ini, yaitu yang pertama computer underground atau yang disebut dengan CCU ya. Kemudian computer security industry atau CSI. Dan yang terakhir adalah kelompok akademis. Ya, kelompok akademis ini dia penetrasikan keamanan komputer untuk mempelajari atau melakukan penelitian ya terkait dengan sistem keamanan tersebut. Nah, untuk sistem di Indonesia secara fisik maupun secara logik, ancaman dari keamanan ini bisa datang dari berbagai pihak. Berdasarkan sumbernya, ancaman ini bisa dikategorikan berasal dari luar negeri dan yang berasal dari dalam negeri. Nah, ancaman yang berasal dari luar ya, dari luar negeri, contoh adalah hacker Malaysia, Australia, Portugal yang mengobrak-ngabrik beberapa website milik pemerintah Indonesia. Nah, ada beberapa serangan hacker di Indonesia, yaitu serangan hacker Portugal yang mengubah isi dari beberapa website milik pemerintah Indonesia dikarenakan hacker tersebut tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Timor Timur misalnya. Kemudian serangan dari hacker Cina dan Taiwan ya terhadap beberapa website Indonesia atas kerusuhan di bulan Mei 98 yang menyebabkan ini ya di Indonesia mendapat perlakuan yang kurang adil. Hacker mengubah beberapa website yang ada di Indonesia untuk menyatakan ketidaksukaan ya mereka atas apa yang telah terjadi. Dan ada beberapa hacker Amerika yang menyatakan merusak sistem milik pemerintahan Irak ketika terjadi ketegangan politik antara Amerika dan Irak. Ini contoh serangan website ke website Australia ya. Serangan ke website Australia oleh hacker Indonesia. Sorry admin, this is not joke or dream. This is bla 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 gitu ya. Nah, ini contoh serangannya. Kemudian serangan ke website Malaysia. Ini ya. Kemudian di sini serangan ke website Malaysia yang lain ya.
dari Indonesia. Kemudian serangan ke website Bangladesh seperti ini. Kemudian ke website Myanmar. Kemudian serangan ke website Israel. Nah, itu contoh-contoh dari beberapa serangan di Indonesia maupun yang keluar Indonesia, ya. Jadi serangan dari luar negeri maupun dari Indonesia yang menyerang ke luar negeri. Nah, perbedaan antara istilah hacker dan cracker tadi menurut CU dan CSI, ya. CSI beranggapan bahwa CU itu masih belum memahami bahwa komputasi atau computing itu tidak sekedar permainan, dan mereka harus melepaskan diri dari playpen, gitu ya. Playpen itu ayunan bayi. Jadi seakan-akan CU ini dipandang oleh CSI suka bermain-main. Jadi seakan-akan menyerang, melakukan intruding, ya, itu adalah sebuah permainan, ya. Nah, maka CSI menganggapnya, ayo turun dari playpen, turun dari mainan ayunan bayi. Sementara CU berpendapat bahwa hacking itu lebih mengarah ke kualitas intelektual dan jiwa pionir, ya, seperti bermain catur. Jadi menurut mereka melakukan hacking itu seperti memperlihatkan kualitas intelektual seseorang, ya, dan jiwa pionir seseorang. Nah, sementara CSI beranggapan bahwa melakukan probing itu tidak etis, ya. Jadi serangan melalui internet, ya, melakukan probing untuk mengetahui sasaran atau lawan itu tidak etis. Sementara CU itu beranggapan bahwa mereka menunjukkan kelemahan sistem meski bukan dalam pengelolaannya. Jadi hanya sekedar menunjukkan kelemahannya dari sistem tersebut. Ini menurut CU, ya. Nah, itulah keamanan internet yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan konsep atau prinsip-prinsip dari keamanan komputer sampai dengan serangan-serangan yang mungkin terjadi di internet. Apabila Anda merasa video kali ini atau materi kali ini bermanfaat, silahkan di like, ya, dan jangan lupa subscribe dan beri komentar. Kemudian Anda bisa juga menekan tombol lonceng, ya, untuk mendapatkan notifikasi kalau ada kuliah keamanan internet ini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Tetap jaga kesehatannya.